Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ismi Abnabila dengan NIM 121. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang peradaban Arab pra-Islam. Oke, next. Hai, di sini saya akan membahas tentang geografi semenanjung Arab. Yang pertama itu daerah pendalaman merupakan daerah padang pasir yang kering karena kurangnya dituruni hujan dan sedikit penduduk karena daerahnya tandus. Mereka yang tinggal di daerah pendalaman disebut penduduk pengembara, ahli al-badwi. Yang kedua itu daerah pantai di pinggir laut di bagian tengah dan selatan hujan turun teratur sehingga subur ditanami, yaitu di daerah Hizar, Yaman, Hadramaut atau Oman dan Bahrain. Mereka yang tinggal di daerah pantai disebut penduduk menetap, ahli al-badhar. Nah, yang selanjutnya itu asal-usul bangsa Arab. Bangsa Arab berasal dari ras Samiyah dan berbagai dua suku. Yang pertama, suku Arab Al-Baidah, yaitu bangsa Arab yang sudah punah seperti kaum Adyan dan Tasmud. Yang kedua itu Arab Al-Baqiyah, yaitu bangsa Arab yang masih hidup sampai sekarang, berdiri keturunan Khodhan dan Adnan. Nah, selanjutnya keturunan Khodhan. Negeri Ali keturunan ini adalah Arabia Selatan. Di antara mereka ada yang muncul menjadi raja seperti Raja Saba dan Raja Himyar. Semenjak bendungan Saba rusak, di antara mereka ada yang mengembara ke utara dan malahan dapat membentuk kerajaan seperti Hira dan Hosasinah. Suku Aus dan Khazraj yang mendiami juga berasal dari suku Khodhan. Nah, selanjutnya ada keturunan Adnan. Arab Mustaqribah artinya percampuran antara darah Arab asli yang mendiami Mekah dengan darah pendatang, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Nah, salah satu anaknya adalah Adnan yang menurunkan keturunan Quraisy. Kemudian keturunan Abdul Muthalib, kakek Nabi Muhammad SAW, yang lebih dikenal keturunan Bani Ashim. Nah, selanjutnya Ka'bah. Nabi Ibrahim dan anaknya Ismail yang membangun Ka'bah sebagai tempat beribadah bagi agama Hanif. Kemudian orang Arab dari berbagai penjuru setiap tahun datang menuju ke Mekah seperti ajaran Nabi Ibrahim, tetapi untuk menyembah berhala yang mereka tempatkan. Menjelang Islam datang, Ka'bah dikelilingi lebih dari 350 berhala yang menggambarkan jumlah suku di Jazirah Arab. Oke, di sini ada kepercayaan dan agama. Mayoritas bangsa Arab menganut agama Watsani atau menyembah berhala. Dikisahkan bahwa penyebar agama Watsani pertama di tengah-tengah masyarakat Arab adalah Amir bin Luhai al-Khuzai. Dialah orang yang pertama membawa patung dari Syam ke Ka'bah. Setiap kabilah mempunyai berhala sendiri. Jenis dan bentuk berhala bermacam-macam, tergantung pada persepsi mereka tentang Tuhannya. Sebagai bangsa Arab di Hijaz, Makkah, Yatsrib, Taif dan sekitarnya sudah memiliki kepercayaan, tradisi, dan pengaruh. Ada 3 agama besar saat itu, di antaranya yang pertama
Yang pertama itu ada Yahudi, yang dimana ada komunitas Yahudi di Yatsrib, Madinah dan sekitarnya dengan mempengaruhi agama dan budaya. Selanjutnya itu ada Kristen. Ada beberapa bagian Arabiah termasuk komunitas Nasrani di wilayah perbatasan. Yang terakhir itu ada Zoroaster atau Majusi, yang dimana agama Zoroaster dari Persia memiliki pengaruh di bagian timur Arabia, yang seperti kayak Hotarar, Arab, Saudi dan lain-lain. Oke, di sini saya akan menjelaskan selanjutnya itu tentang politik. Terdapat dua negara adik kuasa di masa jahiliyah, yaitu kerajaan Bizantium Romawi di barat dan kerajaan Persia di timur. Selama zaman jahiliyah, seluruh semenanjung Arabia memiliki kemerdekaan penuh, kecuali di daerah utara kayak Palestina, Libanon, Tarnadia, dan Syam berada di bawah kekuasaan Bizantium, dan Irak berada di bawah kekuasaan Persia. Oke, yang kedua itu pemerintahan. Di kalangan orang Arab Badui tidak ada pemerintahan. Kesatuan politik mereka bukanlah bangsa, tetapi suku yang dipimpin kepala suku yang disebut Shikah. Bagian masing-masing suku terdapat seorang pemimpin, yaitu Syaikah. Di kalangan bangsa Arab menetapkan sudah ada pemerintahan. Terus pusat pemerintahan adalah kota Mekah. Keberadaan Ka'bah di Mekah sebagai tempat peripadatan bangsa Arab. Yang terakhir itu suku yang pernah pemerintah di Mekah adalah suku Amalikoh, suku Bani Jurhum, suku Bani Khuza'ah, dan suku Quraisy. Nah, di sini ada 8 posisi penting pemerintah. Yang pertama itu ada hijabah, yaitu penjaga kunci-kunci Ka'bah. Yang kedua itu ada sikoyah, itu pengawas mata air Zam-Zam untuk dipergunakan para penziarah. Yang ketiga itu ada diyat, itu kekuasaan hakim sipil dan kriminal. Yang keempat itu ada sifarah, pengurus pajak untuk orang miskin. Yang kelima itu ada natwah, jabatan ketua dewan. Yang keenam itu ada khoimunah, itu sebagai pengurus balai pemusyawarah. Yang ketujuh itu ada khozinah, jabatan administrasi keuangan. Dan terakhir itu ada aziam, penjaga panah peramai untuk mengetahui pendapat di dewa-dewa. Oke, di sini ada sosial budaya, yang dimana itu jahiliyah mempunyai konotasi berbarisme, tidak beradab, kasar, buas, dan tidak berbudaya. Mereka sudah sangat menyesatkan, seperti membunuh anak-anak perempuan al-takwir. Abis itu karena dianggap membawa sial dalam keluarga, berperang terus-menerus antara kabilah, minum khamr, berjudi, dan berzina. Abis itu hampir seluruh penduduk Arab adalah penyair. Mereka tidak mengherankan bila seni sastra, terutama puisi, sangat berkembang. Para penyair memiliki kedudukan terhormat di kalangan sukunya. Mereka berpuisi-puisi, merekalah sejarah bangsa Arab sebelum Islam dapat ditelusuri. Pembahasan yang terakhir itu adalah tentang ekonomi, karena kebiasaan orang-orang Quraisy itu kebiasaannya mereka pergi pada musim dingin dan musim panas, yang terdapat pada Quran surah Al-Quraisy ayat 1-2. Orang Quraisy bisa mengadakan perjalanan terutama untuk berdagang ke negeri Syam dan musim panas ke
negeri Yaman pada musim dingin. Jazirah Arab terletak pada jalur perdagangan antara Syam dan Tiongkok atau Cina. Pelabuhan-pelabuhan laut dan pos-pos perbatasan Palestina dan Transjordandia menelusuri bagian tengah pantai-pantai Laut Merah terus menuju Yaman. Sekian dari video saya. Kalau ada tutur kata salah atau kurang jelas mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.